Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di tahun ini Allah masih mengizinkan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Tentunya di momen Ramadan ini kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi, yaitu orang yang membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Pastinya kita menginginkan di Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal kebaikan, amal ibadah kita. Karena memang di bulan Ramadan ini setiap amal kebaikan, setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian untuk kita adalah ketika kita melakukan sebuah amal ibadah di bulan Ramadan ini atau bahkan di bulan-bulan yang lainnya, apakah amal perbuatan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja kita tidak tahu. Tidak ada yang menjamin sebuah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Akan tetapi setidaknya kita harus mengetahui syarat diterimanya sebuah amal kebaikan. Syarat diterimanya amal ibadah. Syarat yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Amal perbuatan yang kita laksanakan, amal ibadah yang kita tunaikan harus berlandaskan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka kecuali hanya untuk beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis juga disebutkan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Itulah syarat yang pertama. Setiap amal perbuatan kita, setiap amal ibadah yang kita laksanakan harus diniatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah amal ibadah kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian di hadis lain juga disebutkan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan, amal ibadah yang tidak ada, yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Inilah dua syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Yang pertama, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua, amal ibadah yang sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah singkat
yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.